Perkenalkan, nama saya Dinda Pratiwi, NIM 18100-212. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Yang pertama, laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi, bersifat netral atau tidak memihak. Setiap pertanggungjawaban diidentifikasikan sebagai laporan kegiatan apapun yang dilakukan dalam periode tertentu. Kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban penyetoran pajak yang terutang pada periode tertentu inilah yang dituangkan dalam surat pemberitahuan atau SPT untuk periode masa pajak atau tahun pajak, sehingga terdapat SPT masa dan SPT tahunan. Pengisian SPT yang dilakukan wajib pajak ini haruslah benar, lengkap, dan jelas. Yang berikut laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan. Penyusunan laporan keuangan fiskal seperti yang dikemukakan Gunadi tahun 2002 mengutip kelompok kerja standar akuntansi dari Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD yang merupakan organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan negara maju. Dalam laporan seri harmonisasi standar akuntansi, praktik laporan penyusunan keuangan fiskal sebagai solusi antara ketentuan akuntansi dan ketentuan pajak. Pendekatan ini terdiri dari 3. Yang pertama, ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktik akuntansi. Ini maksudnya dalam pendekatan ini laporan keuangan walaupun disusun berdasarkan prinsip akuntansi sangat diwarnai oleh ketentuan perpajakan. Wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan tanpa kelonggaran terhadap ketidaksamaan prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan. Yang kedua, wajib pajak bebas menyelenggarakan pembukuannya dengan dasar prinsip dan metode akuntansinya. Maksudnya, laporan keuangan fiskal disusun terpisah di luar proses pembukuan yang sering disebut sebagai extra contable atau aset yang nilainya di bawah batas kapitalisasi yang telah ditetapkan sesuai kebijakan akuntansi. Laporan keuangan fiskal ini disusun melalui proses rekonsiliasi antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal, sehingga laporan yang dihasilkan dari extra contable ini fungsinya hanya sebagai tambahan laporan komersial. Pendekatan yang ketiga yaitu menyatakan ketentuan perpajakan sebagai sisipan standar akuntansi keuangan atau pendekatan dengan prinsip common basis. Dalam dasar laporan keuangan disusun mengikuti standar akuntansi keuangan. Tetapi apabila terdapat aturan lain dalam akuntansi komersial, maka preferensi diberikan pada ketentuan perpajakan. Kemudian, wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus melampirkan laporan keuangannya berupa neraca, laporan laba rugi, dan keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung penghasilan kena pajak pada saat penyampaian SPT. Laporan keuangan yang dilampirkan tersebut adalah laporan keuangan dari masing-masing wajib pajak sebagai hasil dari kegiatannya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Isutrianti, NIM 18100-215. Di sini saya melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Dinda, yaitu penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Penyebab perbedaan laporan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Yang pertama, perbedaan prinsip akuntansi. Terdapat 3 prinsip di sini. Yang pertama, prinsip konservatisme, yang kedua, prinsip harga prosedur perolehan, dan yang ketiga, prinsip pemadanan. Yang kedua, perbedaan metode dan prosedur akuntansi. Di sini terdapat 3 metode prosedur akuntansi. Yang pertama, metode penilaian persediaan, yang kedua, metode penyusutan dan amortisasi, yang ketiga, metode penghapusan piutang. Yang selanjutnya, ketiga, yaitu perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Yang pertama, penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Yang kedua, penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final.
Yang ketiga, penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah kerugian suatu usaha di luar negeri. Kedua, kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Yang keempat, pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasil bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Terima kasih, perkenalkan nama saya Bernadina Listina Warnahak, NIM 1810216. Di sini saya akan melanjutkan kembali penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya Iis Fitrianti. Nah, materi yang akan saya bawakan di sini yaitu tentang penyusunan laporan keuangan. Nah, di dalam penyusunan laporan keuangan, kita ketahui bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari kegiatan identifikasi, pengeluaran, dan pelaporan informasi ekonomi yang bermanfaat bagi penilaian dan pengambilan keputusan manajemen. Nah, di dalam penyusunan laporan keuangan, itu terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada transaksi, lalu yang kedua ada pencatatan, lalu yang ketiga ada penggolongan, lalu yang keempat ada pengiktisiran, lalu yang kelima ada laporan keuangan, lalu yang keenam ada analisis dan interpretasi, lalu yang ketujuh ada pengguna laporan. Nah, di dalam ketujuh bagian tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu pada poin pertama, yaitu tentang transaksi. Nah, transaksi di sini dimana maksudnya bahwa perusahaan mencatat dengan rinci segala transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan yang dapat berpengaruh pada perubahan harta, hutang, modal, pendapatan, serta beban. Lalu yang berikut ada pencatatan. Nah, pencatatan di sini biasanya juga disebut dengan pembukuan. Nah, pembukuan atau tata buku atau akuntansi adalah tindakan mengadakan pencatatan secara teratur dan sistematis segala transaksi keuangan dan segala akibat yang ditimbulkan oleh adanya transaksi bisnis. Lalu yang berikut ada penggolongan. Nah, di dalam penggolongan ini dapat dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama aktiva, lalu yang kedua ada kewajiban atau liabilitas, lalu yang ketiga ada ekuitas atau modal, lalu yang keempat ada pendapatan, lalu yang kelima ada beban. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada poin yang pertama, yaitu pada aktiva. Nah, aktiva di sini maksudnya bahwa kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang berupa aktiva berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai uang dan akan mendapatkan manfaat pada masa yang mendatang. Nah, aktiva dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama aktiva lancar, lalu yang kedua investasi sementara, lalu yang ketiga aktiva tetap. Lalu yang kedua ada kewajiban atau liabilitas. Nah, kewajiban atau liabilitas merupakan utang perusahaan di masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang telah memberikan manfaat kepada perusahaan dan penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya perusahaan. Nah, berdasarkan jangka waktu, kewajiban dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan menengah. Lalu yang ketiga ada ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal di sini artinya bahwa kekayaan pemilik suatu perusahaan yang ditanamkan ke dalam perusahaan yang besarnya merupakan selisih antara aktiva dengan kewajiban. Lalu yang keempat ada pendapatan. Nah, pendapatan di sini maksudnya bahwa penerimaan yang timbul dari aktivitas perusahaan seperti penjualan, penerimaan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Lalu yang kelima ada beban. Nah, beban di sini maksudnya bahwa sejumlah pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Di sini beban dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada beban usaha dan beban di luar usaha. Lalu yang berikut ada pengiktisiran, lalu yang berikut ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di sini maksudnya bahwa catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Lalu yang berikut ada analisis dan interpretasi, lalu yang berikut ada pengguna laporan. Nah, pengguna laporan di sini maksudnya bahwa ada investor, lalu karyawan, pemberi pinjaman, lalu pemasok dan kreditor, lalu ada usaha lainnya, ada pelanggan, dan pemerintah dan masyarakat.
Sedangkan untuk proses laporan keuangan fiskal itu terdiri dari laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan ini terdapat 7 bagan, yaitu yang pertama ada rekonsiliasi fiskal, lalu yang kedua ada laporan keuangan fiskal, lalu yang ketiga ada kertas kerja laporan, lalu yang keempat ada buku besar, lalu yang kelima ada jurnal, lalu yang keenam ada dokumen dasar, lalu yang ketujuh ada buku tambahan. Saya akan menjelaskan pada yang pertama, yaitu rekonsiliasi fiskal. Nah, rekonsiliasi fiskal di sini maksudnya bahwa proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Lalu yang berikut laporan keuangan fiskal. Nah, laporan keuangan fiskal yaitu laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Nah, rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi atau komersial dengan laba menurut perpajakan atau fiskal. Lalu yang berikut ada kertas kerja laporan. Nah, kertas kerja laporan di sini maksudnya bahwa alat bantu untuk mempermudah dalam penyusun laporan keuangan perusahaan. Lalu yang berikut ada buku besar. Nah, buku besar di sini maksudnya bahwa alat bantu yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Lalu yang berikut ada jurnal, dokumen dasar, dan buku tambahan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Anggi Patula Balo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis perbedaan pengakuan antara komersial dan fiskal. Secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan antara komersial dan fiskal, yaitu yang pertama beda tetap dan yang kedua adalah beda waktu. Yang pertama beda tetap. Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal ataupun sebaliknya. Yang berikutnya, koreksi atas biaya tetap menyebabkan koreksi negatif. Artinya penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial namun secara fiskal harus dikoreksi, baik itu karena bukan merupakan objek pajak maupun karena telah dikenakan PPh final. Itu akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang, yang akhirnya PPh terutang akan lebih kecil. Berikutnya, koreksi atas beda tetap biaya akan menyebabkan koreksi positif. Itu artinya biaya yang diakui oleh akuntansi komersial namun secara fiskal harus dikoreksi. Itu akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, yang akhirnya akan menyebabkan PPh terutang akan lebih besar. Yang kedua adalah beda waktu. Dalam hal pengakuan biaya koreksi karena beda waktu terjadi itu karena yang pertama akrual dan realisasi, yang kedua penyusutan dan amortisasi, yang ketiga penilaian persediaan, dan yang keempat kompensasi kerugian fiskal. Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda waktu terjadi karena penerimaan penghasilan cash basis untuk lebih dari 1 tahun. Berikutnya, koreksi atas beda waktu penghasilan akan menyebabkan koreksi positif karena saat penghasilan diterima dan akan menyebabkan koreksi negatif pada tahun-tahun berikutnya. Koreksi positif ini akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi negatif tahun-tahun berikutnya akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Anggi. Saya akan menjelaskan tentang beberapa perbedaan mendasar antara akuntansi pajak dan akuntansi komersial. Ada 6 perbedaan mendasar antara akuntansi pajak dan akuntansi komersial, yaitu yang pertama adalah penggunaan laporan keuangan, di mana pada akuntansi komersial penggunaan laporan keuangannya adalah pemegang saham, kreditur, karyawan, fiskus, manajemen, regulator, dan juga masyarakat.
Sedangkan pada akuntansi pajak, penggunaan laporan keuangannya adalah fiskus. Perbedaan mendasar yang kedua adalah sifat informasi, di mana pada akuntansi komersial sifat informasinya itu dapat digunakan oleh umum, sedangkan pada akuntansi pajak sifat informasinya rahasia. Perbedaan mendasar yang ketiga di sini adalah pedoman penyusunan dan penyajian, di mana pada akuntansi komersial pedoman penyusunan dan penyajiannya itu berdasarkan PSAK dan interpretasinya, sedangkan pada akuntansi pajak pedoman penyusunan dan penyajiannya itu berdasarkan undang-undang perpajakan. Perbedaan mendasar yang keempat di sini adalah mata uang dalam penyajian laporan, di mana pada akuntansi komersial dapat disusun dengan mata uang selain rupiah, sedangkan pada akuntansi pajak wajib disampaikan dengan mata uang rupiah atau mata uang yang lain yang diizinkan. Berikutnya perbedaan mendasar yang kelima adalah dasar pencatatan transaksi, di mana pada akuntansi komersial transaksi dicatat dengan asas substance over form, yaitu pencatatan dan pelaporan dilakukan dengan mengutamakan substansi ekonomi daripada hakikat formal dan hukum. Sedangkan pada akuntansi pajak, transaksi dicatat dan dilaporkan apabila memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan, yaitu dengan mengutamakan hakikat formal atau hukum daripada substansi ekonominya. Perbedaan mendasar yang terakhir di sini adalah batas waktu penyampaian, di mana pada akuntansi komersial batas waktu penyampaiannya adalah 6 bulan setelah tahun buku berakhir, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang perseroan terbatas. Sedangkan akuntansi pajak batas waktu penyampaiannya adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak dan dapat diperpanjang paling lama 2 bulan. Ini diatur dalam Undang-Undang KUP. Sekian penjelasan dari materi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mada. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Madelina Cardoso, NIM 1810035. Di sini saya akan membahas materi mengenai jenis-jenis biaya yang masuk dalam komponen penghitungan penghasilan neto dan PPh terutang. Di sini ada biaya-biaya yang dibagi menjadi dua, yaitu deductible expense dan non-deductible expense. Nah, kita lihat yang pertama itu deductible expense. Nah, pengertian deductible expense sendiri adalah istilah untuk biaya-biaya usaha yang menurut ketentuan UU PPh boleh dibiayakan atau dikurangkan dari penghasilan bruto saat menghitung penghasilan neto dan PPh terutang. Secara umum, biaya-biaya ini disebut dalam pasal 6 UU PPh. Nah, kita lihat yang pertama itu biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau deductible expense. Nah, yang pertama itu biaya-biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan. Nah, yang kedua itu penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Nah, yang ketiga itu iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan
dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan melihara penghasilan. Nah, yang kelima, kerugian dari selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian yang pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Kedelapan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang memenuhi persyaratan ketentuan perpajakan. Nah, yang kesembilan itu sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dalam ketentuan pemerintah. Yang ke-10 itu sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Yang ke-11 itu biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur oleh pemerintah. Nah, yang ke-12 itu sumbangan fasilitas pendidikan. Yang ke-13 sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Baik, sekian dari presentasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maria Liswanti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Liswanti, NIM 18100-238. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Mada Cardoso berkaitan dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan atau non-deductible expenses. Nah, untuk biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan ini, itu ada 11. Yang pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, dan anggota. Yang ketiga, pembentukan dan pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang syarat dan ketentuannya dari keputusan Menteri Keuangan. Yang keempat itu premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dewi guna, asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak pribadi kecuali jika dibayarkan oleh pemberi kerja atau premi yang dihitung sebagai penghasilan wajib pajak yang bersangkutan. Yang kelima, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang telah diberikan dalam bentuk kenikmatan atau natura, kecuali penyediaan makanan atau minuman bagi seluruh pelanggan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan atau natura di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan atas keputusan Menteri Keuangan, karena memang pekerjaan tersebut itu harus dilaksanakan berkaitan dengan keselamatan kerja, contohnya itu seperti penyediaan peralatan dan pakaian, antar jemput karyawan, dan penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya. Yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hak istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang telah dilakukan atau dilaksanakan. Yang ketujuh, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B
kecuali zakat atas penghasilan nyata dari wajib pajak orang pribadi yang memeluk agama Islam atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam, karena alim zakat atau lembaga zakat yang didirikan dan disahkan oleh pemerintah. Yang kedelapan, pajak penghasilan. Yang kesembilan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan wajib pajak pribadi yang menjadi tanggungannya. Yang kesepuluh, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau peserta komoditor yang modalnya tidak terbagi atas saham. Dan yang ke-11 yang terakhir, sanksi administrasi yang berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan perundang-undangan bidang perpajakan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Liswanti. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Intan Saratara Panjang, NIM 18100-241. Di sini saya akan menjelaskan mengenai format rekonsiliasi fiskal. Berikut ini adalah contoh format rekonsiliasi fiskal. Jadi di dalam format rekonsiliasi fiskal itu yang pertama dicatat adalah laba menurut keuangan komersil. Kemudian ditambah dengan koreksi positif. Yang termaksud di dalam koreksi positif diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan. Yang kedua, pengeluaran berkaitan penghasilan yang bukan objek pajak. Yang ketiga adalah pengeluaran berkaitan penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final. Yang berikut adalah beda perhitungan antara PSAK dan PPH. Kemudian ditotal menjadi koreksi positif. Yang berikut dikurangi dengan koreksi negatif. Yang termaksud dalam koreksi negatif di sini yaitu penghasilan yang bukan objek pajak. Yang kedua adalah penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final. Yang berikut adalah beda perhitungan antara PSAK dan PPH. Kemudian ditotal koreksi negatif. Kemudian dikurangi dengan penghasilan kena pajak menurut fiskal dan PPH terutang. Jadi untuk mendapatkan laba setelah PPH itu didapatkan dari laba menurut laporan keuangan komersil ditambah dengan total koreksi positif dikurangi dengan total koreksi negatif, kemudian dikurangkan dengan penghasilan kena pajak menurut fiskal dan dikurangi PPH terutang, maka hasilnya akan didapatkan laba setelah PPH. Sekian yang dapat saya jelaskan. Nanti penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Vincent Martintar Junior dengan NIM 18120-143. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi saya, yaitu mengenai koreksi positif dan negatif dari rekonsiliasi fiskal. Baik, yang pertama, koreksi fiskal positif, yaitu koreksi atau penyesuaian yang akan menyebabkan bertambahnya laba kena pajak yang pada akhirnya pajak terhutang badan akan bertambah besar. Di sini ada terdiri dari 4, yaitu yang pertama, biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota. Yang kedua, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Yang ketiga, selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal. Yang keempat, selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal dan lain-lain. Terus yang kedua, ada koreksi fiskal negatif, yaitu penyesuaian yang akan menyebabkan berkurangnya laba kena pajak sehingga pajak terhutang badan akan lebih kecil. Di antaranya ada 4, yaitu yang pertama, selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Yang kedua, ada selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal. Terus yang ketiga, ada penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Dan yang terakhir, keempat, ada penyesuaian negatif fiskal lainnya. Sekian dari penjelasan saya mengenai materi koreksi positif dan negatif dari rekonsiliasi fiskal. Sekian dan terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Christine Natasha Kelang, NIM 1812145. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pajak penghasilan. Nah, rumus dari perhitungan pajak penghasilan sendiri adalah PPh terutang sama dengan PHKP kali tarif PPh. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah penghasilan kena pajak atau PHKP. Nah, penghasilan kena pajak yang digunakan sebagai dasar menghitung PPh tersebut dihitung dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada jenis wajib pajak. Nah, yang pertama adalah wajib pajak badan. Rumusnya adalah PHKP sama dengan penghasilan neto. Yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan. Rumusnya adalah PHKP sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP. Yang ketiga adalah wajib pajak orang pribadi menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Rumusnya adalah PHKP sama dengan persen norma perhitungan penghasilan neto dikalikan dengan peredaran usaha dikurangi dengan PTKP. Nah, yang terakhir adalah bentuk usaha tetap. Nah, bentuk usaha tetap ini rumusnya adalah PHKP sama dengan penghasilan neto berdasarkan pasal 5 Undang-Undang PPh. Berikut ini merupakan tabel perubahan PTKP. Nah, teman-teman bisa lihat tabel tersebut pada slide yang saya bagikan di atas ini. Yang akan saya jelaskan terakhir di sini adalah mengenai kompensasi kerugian. Nah, kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Nah, perusahaan yang mengoperasikan cabang di luar negeri tidak dapat mengonsolidasikan kerugian yang diderita oleh cabang tersebut. Kompensasi kerugian hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan suatu pembukuan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Yang akan saya jelaskan kedua di sini adalah tentang tarif pajak. Nah, sistem penerapan tarif PPh sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang kedua adalah tarif PPh 17 untuk wajib pajak badan dalam negeri dan badan usaha tetap adalah sebesar 28% untuk tahun 2009 dan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Yang ketiga adalah tarif PPh pasal 31E untuk wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto dengan senilai 50 miliar mendapatkan fasilitas pengurangan tarif 50% dan dari tarif PPh 17 yang dikenakan atas PHKP dari bagian bruto sampai dengan sejumlah 4.800.000.000.